Ngomong apaan? Udah di Dah. shoot. Startnya gimana? Ohayo gozaimasu aja ya? Halo semua, selamat Ohayo pagi. gozaimasu dong, biar kayak Jepang banget. Ya udah, terserah. Minasan ohayo gozaimasu. Nih, oh kamu hak dong. Ya. Oh ha. Dilihatin boba. Ya. Ya. Gimana ya? Dah. Ya udah mulai aja. Minasan ohayo gozaimasu Iya, ya. terserah. Bareng dong. Minasang, 1, 2, 3. Minasan konnichiwa. ohayo. Jangan konnichiwa, dibilangin ohayo gozaimasu. Tapi nggak mau konnichiwa. Iya. 1, 2, 3. Minasan. Gimana? Udah kamu aja deh Bareng. yang greetingnya kamu aja, yang selamatnya kamu aja. Udah, ayo cepetan. 1, 2, 3. Minasan ohayo gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Jadi hari ini balik lagi bersama Bunda dan Finan Akbar. udah lama banget kita nggak ngevlog, jadi kok kayaknya kangen-kangen gitu ya, pengen ngevlog, tapi ngevlog apa ya, sebenarnya sempat bingung juga sih. Terus akhirnya gimana ya, kita mau cerita kenapa sih kita suka Jepang, kenapa tuh ya, coba ya duluan deh. Kenapa ya? Ya udah, Bunda duluan. Nggak, jadi gini, 2 atau 3 hari yang lalu Hayu tuh minta syuting gitu kan. Iya. Ngevlog lagi dong ya gitu kan. Cuma emang dari kamu bisa diam gak sih? Jadi setelah pulang dari Jepang, kita tuh kayak udah nggak semangat lagi buat ngevlog. Terutama gua kan. Jadi kayak konten apa ya, sampai akhirnya kita umroh ya. Terus bikin Umroh, konten. ngevlog lagi tuh pas umroh, dan ternyata yang nonton juga lumayan, tapi kayaknya beda apa Segmen. ya? Beda segmen ya. Jadi yang dulu waktu di Jepang itu Jepangan banget, yang nonton juga suka Jepang. Waktu umroh yang nonton ya yang Kangen umroh. ya. Karena sekarang kan tahu sendiri ya, umroh lagi sulit ya. Iya, apalagi pas pandemi ini kan. Terus singkat cerita, 2 hari atau 3 hari yang lalu Hayu minta syuting lagi gitu kan. Syuting lagi yuk, kita ngomongin Jepang gitu. Karena mungkin kita kangen Jepang ya. Kangen banget, sumpah. Jadi Pengen kayak banget ke sana. Pokoknya setiap kali ayah ngomong kangen Jepang, pokoknya kalau Jepang dibuka kita langsung apa ya? Cus. Jadi kayak udah kangen banget. Terus kita pengen ngobrolin tentang Jepang gitu. Pengen Dan nostalgia juga ya. pengen kangen-kangenan lah. Jadi mungkin tema video kali ini tuh kayak kangen Jepang ya. Iya, kangen Jepang. Edisi kangen Jepang. Sekaligus kita baru itu ada kucing lagi di belakang. Sekaligus kita mau nyobain juga nih. Kita baru beli mic gitu kan. Apakah seru atau enggak gitu kalau pakai mic gitu. Terus kali ini konsepnya outdoor ya. Ya, kebetulan kita setelah pulang dari Jepang, alhamdulillah kita bisa pindah ke rumah baru, dan ini rumah baru kita. Ini nyobain di halaman sampingnya aja gitu kan. Habis kan biasanya di ruangan kan bosen, sekarang cobalah sekali-sekali outdoor. Ya. Nanti terus, komen ya bagus apa enggaknya. Apanya? Videonya. Ya, komen semua deh. Terus kita mau ngomongin apa nih? Jepang tentang apa? Jadi kenapa ayah suka Jepang? Tadi kan aku udah nanya. Kenapa aku suka Jepang? Karena aku ketemu kamu sih. Udah, emangnya dulu nggak suka? Misalnya aku ketemu orang Turki gitu ya. Mungkin aku suka Turki. Gak jelas banget. Emang aku orang Jepang? Ya enggak, maksudnya kamu yang kenalin aku ke Jepang waktu itu. Maksudnya kamu yang memperkenalkan aku tentang bahasa, budaya, dan lain-lain tentang Jepang gitu. Lagu waktu itu ya, musik ya, lagu. Ya, dulu ayah tuh suka yang band-band gitu, Lark and Seal kan. Ya, dulu. standar lah ya, standar yang suka Jepang tuh suka Lark and Seal, terus apalagi lagu-lagu.
Kamu sering banget dengerin Morning Musume ya? Iya, kalau itu mah udah sampai sekarang. Terus Utada Hikaru. Ya, Jadi suka banget. awalnya mungkin lewat musik ya. Jadi suka dengerin lagu-lagu atau iya lagu-lagu Jepang lah ya, terutama. Terus tapi akhir-akhir ini ayah keracunan juga tuh sama bunda. Apa tuh? Drama. Back number, drama, Oh, iya. apa band-band. enggak yang seiring kesininya, seiring kita udah berkeluarga segala macam ya ngeblend lah. Soalnya kan satu rumah, Ayu dengerin misalnya satu artis gitu ya, kayak back number gitu ya udah. suka banget itu back number. Terus Mantep back number. guys. Mungkin yang belum pernah dengerin back number, Harus coba dengerin. Wajib terutama ya. mungkin apa lagu apa yang Takane no Hana Kosang. tuh coba aja Itu dengerin. favoritnya ayah tuh. Sama kalau akhir-akhir ini yang terbarunya Emerald. Aduh, cakep banget ya pokoknya. Dengerin ya guys. Tapi untuk segmen ini ya, rock ya, untuk apa Iya, ya, iya. untuk penyuka rock gitu, rock Jepang gitu. Kalau Tapi suka yang rocknya melo-melo bukan- kayaknya. bukan rock kayak Last in Seal loh, dia bukan J-rock tuh. Iya. Jatuhnya pop, Tapi pop rock ya. maksudku gini, yang suka melo-melo juga mungkin cocok ya. Soalnya lagunya Ya, slow juga, slow Dan rock emang gitu. liriknya tuh melo gitu, galau gitu. Kalau misalnya Hmm. kalian penasaran sama liriknya itu, sudah banyak juga yang ngasih terjemahannya itu galau-galau semua gitu deh. Apa namanya, lagu patah hati, lagu cinta bertepuk sebelah tangan gitu deh. Pokoknya mantep. Iya, ya gitu deh. Pokoknya intinya Berarti ayah aku menyukai terpengaruh Jepang. dari aku gitu ya. Iya, siapa lagi? Kalau aku sih emang dari kecil sukanya sama Sailor Moon. Dengan kekuatan bulan akan aku haha. Siapa yang masih ingat sama Sailor Moon? Kalau anak 90-an pasti tahu lah ya. Ayah tahu Sailor Moon nggak? Ya tahu dong. Siapa tahu nggak tahu. Basa-basi banget. Jadi dulu bunda suka banget sama Sailor Moon. Bentar. Kalau kamu bilang pertanyaannya kenapa aku suka Jepang, Mm-mm. kalau itu dihitung ya, kalau misalnya kayak Kartun. atau film-film Jepang dihitung ya dari kecil semua orang suka Jepang, Bun. Nggak Iya, mungkin iya. lah. Nggak mungkin nggak ya? Nggak mungkin nggak, apalagi untuk generasi aku ya. 90-an. 90-an di mana waktu Sabtu atau Minggu ya kartun-kartun Jepang, Iya banget sih. memang. Doraemon, Conan, Yang paling kamu suka apa waktu kecil? Dasyangpuro, Waktu kecil apa yang paling kamu ingat yang paling Born to Cook. Born to Cook ya? Born to Cook seru sih emang. Terus apa? Lebay-lebay gimana gitu. Yang binatang itu, binatang luar angkasa Itu Apa? Teko ajaib. Bukan. Oh itu tuh. Seandainya sahabat. iya itu apa, Mojako. 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 Ya, Mojako. Ya, emang namanya Mojako sama filmnya? Kalau nggak salah ya. Pokoknya aku ingat lagunya. Terbuat dari emas atau perak gitu. Emas. Mas ya. Ya itu deh, kalau itu dihitung ya dari kecil suka Jepang, suka banget. Iyalah, siapa yang nggak suka sih? Iya, cuma Dragon maksudku Ball apa? ketika aku kenal kamu kayaknya lebih, oh Jepang tuh gini Mendalam ya gitu. ya. Ah. Kalau aku setelah suka Sailor Moon itu, terus suka komiknya juga. Ayah tahu sendiri kan, bunda sampai sekarang masih suka baca komik. Jadi Apalagi. dulu waktu ke rumahnya Hayu, waktu masih baru kenal, itu komiknya banyak banget. Parah banget, itu satu lorong gini, Iya. komik semua gitu. Sekarang udah, Sekarang digitalize. enggak, sekarang komiknya kemana tuh? Masih ada di rumah orang tua, masih ada. Masih Jadi ada. kalau kalian pengen komik, silahkan komen di bawah. Nanti dikirim. Kita giveaway ya. Enggak Jadi sih, sekarang komiknya komik udah jadul ya. Udah jadul banget, kayak Topeng Kaca, terus apalagi Candy. Itu jadul banget ya. Teks Indonesia atau teks Jepang? Indonesia ada, Jepang ada. Jadi bunda dulu emang Dulu kan belum ada e-book ya, jadi ngoleksinya ya fisik ya, koleksi fisik gitu komiknya gitu, masih beli, jadi dulu waktu kecil sering beli ke Gramedia, pasti satu minggu beli ke sana, beli komik, terus begitu udah punya duit sendiri, beli aslinya yang Jepang karena kan. Oh iya, ceritanya jadi ngelengkap deh ya. Jadi kan bunda setelah suka Sailor Moon, itu kan apa namanya, waktu SMA sempat pertukaran pelajar ke Jepang tuh. Iya, kamu pernah ke Jepang. Itu pertama kali kamu ke Jepang ya? Maksudnya Nggak pertama kali untuk banget waktu sih. yang lama. Oh iya, jadi Iya. jadi gini ceritanya. Dulu tuh sebenarnya kan bunda punya kakak itu yang
ikut Rotary Youth Exchange Program itu waktu tahun 98. Nah, terus ceritanya nih, saking dia bahagianya di sana, beratnya naik 20 kilo guys, gile. Oke. Terus Kita akan membuka aib-aib orang lain. enggak. Terus habis gitu dia pas mau pulang itu saking banyaknya barang bawaan. Dulu kakak gue apa kakakku aja. Kakakku sukanya tuh ngerekam acara-acara anime gitu deh pokoknya di TV. Membajak lah kalau zaman sekarang. Suka membajak. Sih. Jadi kalau di Jepang emang ngerekam setelah- tuh murah gitu, ngerekam sendiri terus disimpan sendiri untuk dokumentasi ya, pribadi. pokoknya setelah naik 20 kilo suka Nggak jelas, membajak. kurang ajar. Terus abis itu karena barangnya banyak banget, akhirnya dia manggil Bunda sama Eyang. Sama Eyang. Sama ibumu. Iya, sama ibuku. Bingung ya. Iya, iya. Sama ibuku, terus ke sana biar bantuin ngebawain pulang itu barang-barangnya sampai hampir 100 kilo. Pokoknya setelah naik 20 kilo suka membajak terus menyelundupkan. Jelas sangat enak aja. Terus akhirnya ke sana kan, pertama kalinya tuh tahun 98 pas itu Bunda lagi umur 15 tahun. Itu ke daerah Tokyo. Jadi kakakku itu tinggalnya di Tochigi, waktu di Kanuma, di desa gitu. Tapi ke Tokyo paling naik mobil sekitar 2 jam 3 jaman ya kalau nggak salah. Terus kita di sana karena Rotary Club sendiri itu kalau yang belum tahu dia itu yayasan yang isinya tuh orang-orang Cari kaya. aja lah di Google. Iya sih. Orang-orang kaya yang mau beraktivitas sosial gitu ya. Jadi Rotary Youth Exchange sendiri salah satu programnya gimana anak-anak SMA gitu dikasih sponsor untuk bisa pertukaran pelajar ke luar negeri. Bukan Jepang aja sih, bisa ke Amerika, Brazil dan Sekarang masih nggak sih? Masih ada nggak sih? masih ada. Masih jalan nggak sih program? Masih jalan. Pandemi gini? Kayaknya sih masih ya, setauku nggak ada delay. Dan itu akhirnya pas Bunda pertama kali ke sana, terus langsung diajak ke Disneyland. Oh, langsung jatuh cinta dengan Jepang. Udah gitu orangnya baik-baik banget dan biarpun nggak paham bahasa Jepang, tapi orangnya tuh ramah gitu, nggak yang gimana gitu. Terus akhirnya wah suka nih sama Jepang. Terus pas pertama kali ke sana itu dengerin lagu Tada Hikaru yang First Love itu lagi ngetrennya di sana tuh tahun 98. Tada Hikaru lagi booming banget deh waktu itu. Terus akhirnya gara-gara Tada Hikaru itu suka sama lagu First Love itu jadi pengen tahu artinya. Artinya apa sih? Itu masih di Jepang apa di Indonesia sih? Udah dibawa pulang, jadi beli di CD di sana. Berarti udah di Indonesia. Kan di sana kan selama seminggu apa 2 minggu gitu. Itu tahun 2000 ya? 1998. Waktu ke Mbak Saras tuh 98. Di sana tuh Tada Hikaru lagi booming-boomingnya, terus bawa CD-nya ke Indonesia, diputer mulu tuh CD, diputer mulu sampai akhirnya nanya ke kakak, ini artinya apa sih, kok pengen tahu. Oh, waktu itu kan. kamu belum bisa bahasa Jepang. Belum banget. Kamu udah bisa. Udah bisa, udah jago dia. Setahun soalnya tinggal di sana, jadi udah jago bahasa Jepang dia udah gitu. Dulu tuh aku ngatain Mbak Saras, Mbak, kenapa sih lo naik 20 kilo? Apa sih? Bahasa Jepang milihnya gitu, maksudnya kan Jepang gitu kan. Ya Kan iyalah, susah kalau ke banget. Jepang milihnya bahasa Jepang. Enggak, bukan, maksudnya gini loh, bahasa Jepang kan susah ya. Dulu tuh aku ngatain, ih apaan sih cepet gitu. Padahal kan susah dipelajari gitu, apalagi hurufnya kanji segala macam. Terus ternyata kamu jadi ahli bahasa iya, Jepang. makanya kualat kali ya guys. Iya, jadi moral cerita kali ini adalah kalau ingin bahasa Jepang hina-hina aja dulu. Terus akhirnya gara-gara suka Jepang itu pas dapat kesempatan ikutan juga Rotary Youth Exchange Program yang sama kayak program yang diikutin kakak, itu akhirnya tadinya milih Amerika jadi milih Jepang. Tadinya aku tuh pengen ke Amerika, soalnya aku tuh suka banget sama lagu-lagu Prambors zaman dulu tuh yang ngehits gitu deh. Pokoknya waktu SMP tuh aku suka banget dengerin radio Prambors.
Jadi lagunya tuh Amerika banget, yang ya kayak Malik lah gitu. Pokoknya aku gaul gitu guys. Jadinya pengennya ke Amerika gitu kan, kayak keren banget pertukaran pelajar ke Amerika. Apa tuh? Itu waktu SMA ya? Iya, waktu SMA kelas Waktu SMA kamu udah gaul ya? gaul guys. Oh iya. Sementara itu aku masih cupu ya. Dan akhirnya milih ke Jepang, alhamdulillah dilancarin jalannya, dapatlah kesempatan ke sana pertukaran pelajar itu ke daerah Kyushu, ke mungkin prefektur buat Saga. Buat penonton kita yang udah lama nonton vlog Jepang, kita pernah syuting juga. Iya Imari. Di desanya Hayu waktu itu pertukaran pelajar namanya Imari. Yang thumbnailnya ada Ninja Hattori gitu deh. Iya. Oh, pokoknya itu desa. Pokoknya kalau mau ngelihat, asri banget ya. Kalau mau ngelihat gimana serunya tuh boleh nonton lagi tuh. Itu seru juga sih. Dan itu gue pernah ke sana udah 2 kali. Aku udah 2 kali. Iya, 2 kali, 2014 sama 2017. Dan itu kesannya sih apa ya? Sebenarnya membosankan kalau misalnya gitu-gitu aja gitu. Cuma nggak banyak hiruk-pikuk seperti Tokyo atau Osaka atau Kyoto ya. Itu lebih tenang aja tuh desa gitu. Iya, karena dekat sama sawah, laut, sungai, pegunungan. Dan di Imari itu banyak orang Indonesia. Iya, karena ada pabrik kapal yang banyak buruhnya orang Indonesia. Iya, jadi kalau kalian jalan-jalan ke desa Imari itu sebetulnya desa atau? Iya, daerah, nama daerah. Yang terkenal dari Imari itu adalah keramiknya, piring-piring. Iya, pokoknya gini, maksudku kalau kalian ke Imari terus jalan-jalan ke kayak supermarket segala macam, bisa ketemu orang Indonesia. Iya, gitu aja ketemu ya. Sampai langsung jadi akrab gitu. Lucu banget sih itu. Kesempatan untuk ketemu orang Indonesia tuh sangat besar di sana. Tapi memang Imari itu apa ya? Aku kalau disuruh tinggal di Imari juga sebenarnya nggak mau sih, karena terlalu sepi. Gitu. Tapi karena tinggal di Imari itu, Bunda berhasil membiasakan diri untuk jalan kaki. Yang soalnya di sana tuh jadi kan turun berat ya? Iya, alat transportasinya kan sepeda. Karena Bunda nggak bisa ketika kakaknya naik 20 kilo, adiknya ini turun. Iya. Turun 10 kilo. Turun 10 kilo. Gitu. Karena ya itu nggak bisa naik sepeda. Akhirnya kemana-mana jalan kaki, ke sekolah jalan kaki, dan itu sehari itu bisa 3-6 kilo lah jalan kaki. Dan itu medannya tuh ya itu kayak ada dataran tingginya gitu, terus ada sawahnya, terus kita kadang lewat di sebelah rel kereta. Itu seru banget sih, kayak adventure banget deh pokoknya. Jalan-jalan di sana tuh seru banget gitu. Emang tapinya nggak kayak Tokyo ya. Kalau Tokyo kan kayaknya hiburan tuh semua ada ya. Maksudnya mallnya juga ada, mau ngafe yang cantik ada. Semua ada namanya kayak Jakarta ya. Yang nggak ada mungkin ya sawah. Ada. Masih ada di pinggiran-pinggiran. Ada. Jadi pinggiran. Di pinggiran Tokyo-nya masih ada. Ya seperti halnya kota metropolitan lainnya lah. Dan karena 1 tahun tinggal di Jepang. Bentar, ini arah pembicaraan kita kemana sih? Kan lagi nyeritain kenapa suka Jepang. Iya, kita udah nyampein mana? Kita udah sampai aku belajar bahasa Jepang di Jepang dengan ikut Rotary. Oke, terus? Ya pokoknya gara-gara itu jadi suka banget sama Jepang, terus jadi belajar bahasa Jepang, padahal tadinya ngina-ngina bahasa Jepang gitu kan. Tapi akhirnya jadi bisa ngomong, bisa baca, bisa nyanyi. Dulu aku nggak bisa bedain Jepang sama Korea. Kasian amat, beda banget kali. Iya, sekarang beda banget, ketahuan. Dulu sebelum kenal Hayu, kayaknya Jepang, Korea, Cina tuh sama aja gitu loh. Maksudnya itu punya bahasa yang sama, cuma kayak beda dialek doang. Taunya beda. Tuh. Dan akhirnya kita makin cinta sama Jepang karena udah pernah tinggal di sana ya. Iya nggak sih? Iya. Makin dalam lah istilahnya, yang tadinya suka-suka tuh sekarang jadi kayak menganggap kampung halaman kedua. Enggak ya? Enggak ya? Kalau kampung halaman kita bisa kesana tanpa visa harusnya. Iya sih mestinya ya. Ini kita
Tapi Bingung, setiap sana kali aja ke bingung. sana tuh Bunda ngerasa kayak, karena waktu itu kan sempat tinggal 2 tahun ya di sana ya, jadi merasa kayak nggak pernah ninggalin gitu. Jadi kalau naik kereta lagi ya kayak balik kayak dulu gitu. Gimana sih ya? Ya intinya masih familiar banget gitu. masih inget lah. Mm. Gitu. Masih, jadi waktu kita tinggal 2 tahun di Jepang itu sampai sekarang masih kebawa kebiasaannya gitu. Mm-mm. Jadi kalaupun kita kesana lagi tuh kayak ya udah, kayak balik kampung kita udah ya, tahu kita udah tahu mau gitu. kemana. Kayak apa kereta BTW aku jadi inget ini. Semalam nonton drama Jepang itu bagus tuh. Oh, Alice in Borderland. Alice in Borderland. Borderland tuh bagus sih. Itu keren. Itu kayak kalau yang suka film Jepang tuh kayak Banget. Battle Royale. Battle Royale. Seru sih, kayak Battle deg-degan Royale. gitu ya, kayak ini apalagi nih gitu kan. Cuma Battle Royale itu kayaknya cuma kayak satu permainan kan. Battle Royale tuh ditaruh di pulau itu satu permainan. Nah, ini banyak. Betul. Di Shibuya aja kan dia? Enggak, maksudnya permainannya, jenis permainannya iya. banyak gitu. Jadi seru gitu loh. Seru banget. Cuma Battle Royale masih legend. Karena ada Takeshi, Aku udah lupa lah Battle Royale. benteng kayak Takeshi apa. itu yang suka mukulin kepala gitu. Nggak jelas. Karena ada itu legend. Ada. Oke. Oke, sekarang pertanyaan kedua Itu nih aja? ya. Hah? Itu aja nih. Ini udah berapa menit? Masa sih? Iya. Pertanyaan Kamu kedua. mau ngomong apa lagi? Pertanyaan kedua pengen lagi nggak tinggal di Jepang nggak? Nggak usah. Ya udah tanya deh. Tapi ini udah berapa menit? Ya udah aku tanya deh. Kamu pengen nggak tinggal di Jepang? Pengen dong kalau ada rezeki. Oke guys. Gak jelas banget, langsung ditutup. Ada. Ya, jadi setelah kita tinggal 2 tahun di Jepang, ternyata kita merasakan kayak mungkin ada kesempatan lagi kita untuk tinggal di sana lagi, dan apa ya? Semakin hari kita semakin berhalusinasi. Kalau kata Malik, halu, ayah halu. Tapi Malik juga ngarepin sih tinggal di Jepang lagi tuh Malik. Iya. Kalau Iya. Mika ya ngikut lah, go with the flow lah kalau Mika orangnya. Kalau Malik Iya, tuh iya. pengen banget gitu, pengen banget bisa tinggal di Jepang lagi. Jadi kalau ke Jepang lagi, Sebenarnya ke Jepang buat apa? Gitu. ya kerja. Buat liburan atau buat Ya tinggal? liburan juga dong, wajib dong. Bunda kan suka banget jalan-jalan. Enggak, yang kita maksud ini. Buat liburan saja 2 minggu pulang ke Indonesia, atau tinggal yang mungkin at least 2-3 tahun di sana gitu. Tinggal ya kalau bisa sih. Tinggal. Oke. Ayo berjuang ya, gambatte Gambatte. kudasai, Oke. gambatte kudasai. Kamu juga lah. Hai, gambarimasu. Kalau gitu di sini aja, sekian sampai di sini. Iya, ini kan vlog apa ya? Vlog reunian kali ya. Jadi kayak yang udah lama nggak ketemu, ini ketemu lagi. Terus komen dong, ada Mungkin kita saran bakal- nggak? Ya, Kita bakal reguler. ya gini. Kita bakal punya acara mungkin nanti. Maksudnya gini, kita akan punya segmen baru gitu tentang ngomongin tentang Jepang, tentang Artisnya, Semua. dramanya, makanannya, kehidupannya, jalan-jalannya, pokoknya semua deh. situasinya, kondisinya gitu kan. Apa namanya, Ya, berita apa yang terbaru ya, kita bakal bahas. Soalnya kita cukup rajin juga ngikutin berita terbaru dari Jepang. Tuh. So, tungguin ya. Otanoshimi ni shite ne. Baik. Ja, otsukaresama desu. Sekarang sama Des. Sayonara.